Berkah dalam, kami ingin menjadi bagian dari landscape Ambarawa, baik bangunan, baik umat, bahwa landscape itu mencakup seluruh kehidupan di sini. Jadi tentang kita Ambarawa ini adalah salah satunya adalah Gereja Jago sebagai monumen. Yang pertama, yang kedua adalah umat yang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Ambarawa. Izinkan kami, saya nama Andreas Awal, sebagai wakil umat Katolik di Ambarawa, pengen menyapa semua warga masyarakat Ambarawa. Kami juga berpikir bahwa Ambarawa nanti sejarahnya akan diterangkan oleh Romo, bahwa Ambarawa itu dulu gerejanya adalah sampai ke Madiun, itu bagian dari Ambarawa, dan bagaimana Ambarawa ini berkembang menjadi sesuatu monumental dan pengasahan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Agustinus Budi Nugroho. Asal saya dari Yogyakarta, tetapi saya besar di Bandung, Jawa Barat. Baru kemudian setelah beberapa kali penugasan, pimpinan saya menugaskan saya bertugas di Ambarawa ini. Saat ini saya bertugas sebagai pastor di Paroki Santo Yusuf Ambarawa ini. Saya bertugas mulai bulan Agustus tahun 2020. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Andreas Awal tentang gereja Katolik dan khususnya bangunan gereja Jago Gereja Santo Yusuf Ambarawa ini ya. Awalnya sebelum menjadi paroki istilahnya, gereja di Ambarawa ini adalah bagian dari stasi Gedangan, Semarang ya. Sebagai stasi meliputi ya, Surakarta sampai dengan Pacitan, dan awal mulanya diserahkan kepada Romo Projo atau Romo Diocesan, dan sebagian besar umat pada waktu itu adalah para tentara Belanda yang bermarkas, yang punya markas ada di Ambarawa ini. Itu pada tahun mulainya tahun 1856 ya. Lalu pada tahun 1862 ada romo-romo ditugaskan di Ambarawa ini ya. Romo yang pertama itu Van de Hagel gitu, tugas pertama kali pada tahun 1862 di paroki ini. Waktu itu belum paroki ya, masih stasi ya. Belum mengalami perkembangan sejak ada romo yang menetap di sini. Ada Romo Steve Hood, itu yang cukup terkenal, sudah tua tetapi masih bersemangat, dan itu mulai menetap di Ambarawa ini. Nah, pelan-pelan yang awal mulanya stasi ya, gereja di sini lalu mulai berkembang diarahkan menjadi paroki. Nah, sejarah yang sangat menentukan bagi gereja di Ambarawa ini adalah ketika Romo Van Lith mendirikan normal school yang kedua itu ke Ambarawa. Nah, maka kompleks yang kita kenal sekarang ini sebenarnya awal mulanya itu adalah tempat pendidikan guru-guru pribumi bahasa Jawa. Nah, di tengah kompleks normal school atau sekolah pendidikan guru pribumi ini, nah, kemudian didirikan bangunan gereja yang kita kenal sekarang ini, Gereja Jago atau Gereja Santo Yusuf Ambarawa, yang kemudian dikenal sebagai Kolese Santo Yusuf. Bangunan ini sendiri itu diawali tahun 1923 mulai dibangun, dan selesai itu 1 tahun kemudian pada tahun 1924. Masih awal abad 20 ya, dengan menaranya yang menjulang tinggi, dan di puncak menara itu ada itu gambar jago, maka yang kemudian dikenal sebagai Gereja Jago. Sebelum bangunan Gereja Jago ini didirikan pada tahun 1923 dan selesai tahun 1924 ya, awalnya gedung gereja itu ada di dalam kompleks SD Pengudi Luhur Ambarawa yang ada di depan terminal Ambarawa ya. Baru kemudian beberapa tahun kemudian dipindah di sini sampai sekarang, dan ini bentuk bangunannya masih secara umum masih sama dengan sejak awal
didirikan. Kemegahan dari Gereja Jago ini tidak lepas dari sentuhan seorang arsitek Belanda namanya Vermont Kuipers yang namanya diabadikan pada dinding pintu masuk Gereja Jago ini. Ide rancang bangunnya tentu saja dipengaruhi oleh apa yang berkembang di negeri Belanda sana. Dan ada beberapa kekhasan dari Gereja Jago ini ya, yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja Katolik yang mungkin ada di Indonesia ini ya. Yang pertama itu adalah jam mekanik di menara ya, dari Gereja Jago ini yang digerakkan oleh mesin dan setiap setengah jam dan 1 jam sekali akan memberikan tanda ini sudah pukul berapa, lalu kemudian akan berbunyi seturut dengan jarum jam yang ditunjukkan oleh jam yang ada di menara ini. Itu yang sangat unik dan sangat istimewa dari Gereja Jago ini, yang saya rasa saya belum menemukan gereja-gereja seperti ini di Indonesia. Jam yang tadi saya katakan itu masih berfungsi sampai sekarang ya. Loncengnya itu masih berbunyi sesuai dengan penunjuk waktu yang tertera di sana. Ini adalah teknologi yang sudah cukup tua, tetapi masih bisa berjalan sampai saat ini. Yang lain dari Gereja Jago, di dalam Gereja Jago ini ada patung yang juga tidak kalah uniknya ya. Patung di mana ada Bunda Maria ya, dan juga Yesus itu sedang membopong Santo Yosef yang sedang dalam keadaan sakit atau menjelang sakrat mautnya. Ini juga patung karena saya sebut unik karena saya belum pernah menjumpai di gereja yang ada di Indonesia, dan patung ini dibuat oleh pematung seniman dari Perancis karena di sana ada label ya, penanda yang menunjukkan bahwa patung ini itu berasal dari Paris, Perancis ya. Bangunan ini punya nilai sejarah yang tinggi, ditopang oleh keunikannya, sehingga orang bisa kemudian melihat keunikan itu untuk juga belajar tentang arsitektur kuno, arsitektur tua ya. Bagaimana arsitek-arsitek Belanda itu merancang bangunan yang cukup kokoh, berdiri sampai saat ini dengan teknologi yang dibawanya juga ya. Yang menarik yang selama saya beberapa waktu ada di Ambarawa ini adalah tempat ini tempat yang indah ya, dikelilingi oleh gunung dan bukit ya. Dan juga ada rawa pening yang menjadi sumber air dan sumber pencarian bagi banyak orang di sekitar Ambarawa ini ya. Suhunya cukup dingin ya, tempat ini, maka sebenarnya tidak memerlukan AC, maka gereja ini juga sudah dirancang tidak memerlukan AC sebenarnya karena wilayah Ambarawa dan sekitarnya ini cukup dingin ya. Dan maka baik sebenarnya Ambarawa ini kaya, pertama akan peninggalan-peninggalan sejarah Ambarawa ini, juga punya kekayaan alam, maka wisata alam di sekitar Ambarawa ini cukup berkembang. Nah, ini hal yang juga kita patut syukuri terkait dengan daerah Ambarawa dan sekitarnya itu. Setitik pesan buat
masyarakat Ambarawa, gunakan media sosial digital sebagai sarana pemersatu. Yang kedua adalah jaga kerukunan. Budaya, mungkin di Ambarawa perlu dikembangkan lagi, terutama berkesenian. Sangat banyak sekali potensinya, dan saya juga sangat pernah berpikir bahwa Ambarawa punya orkestra tersendiri, punya paduan suara tersendiri yang di situ akan membahagiakan seluruh masyarakat Ambarawa. Terima kasih kepada tim Tentang Kita Ambarawa, semoga semakin memberi warna dan memberi wadah yang utama dalam perkembangan Ambarawa. Berkah dalam. Mbah Romo ki akeh potensine, tenin wis to.